Pokoknya anggere wong mukmin mesti bejo. Fakul salamun alaikum. Mergo tabarabbukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mestekno eko dadi mestekno sapa hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soale yakin nek soale angger ngaji, angger saleh mesti kata barabbukum ala nafsir. Angger kowe kok mamang mlebu neraka iku berarti setan. Mantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu ae. Ora usah wae. Ora usah mamang. Lah keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis pokoke yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu enggak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan nggo kuncine. Mestine ya sak data napa? Posisine napa? Cara saniki Sherlock napa? Napa cara saniki apa? GPS. Mosok ana kuncine ora ana alamate kan enggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbon akhir roh aku ora roh. Alamatin rokok jelas medit wis tak jelas. Karena medit deket-deket situ, napa? Ya kan bakhil, qaribun minan nar kan at-taqiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah wal bakhilu ba'idun minallah, qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka, ya medit itu deket-deket situ. Jadi alamatin rokok napa? Medit. Agar medit ya sudah deket. Ya di kawasan situ, napa? Jadi gampang kan kita takok alamatin rokok itu. Nah alamatnya wali ya qaribun minallah ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji ke apa layat yang tak apal, tak wajo, kondang tenang. Apa lo toati, ojo gue simaan toati. Ngumpul lomba. Dawe pangeran, eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa anzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Enggak jawab itu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya niki masih jalalan ya. Bangkune kira paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham ya? Jadi anggere aku kok cocok terus wis alim kok Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha napa? Lah, ya dadi sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha, ya wis langsung mulai ngono ae padha. Ya, dan narasi nau terus pinter neng kere malah ngeklaim ladu nih, malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, nama? Kalau baleni malah lagi. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaru ila rabbihim, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya dhamir sa'an itu dhamir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini. Lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi. Sopoai sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat, tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya
Yang khaufun itu artinya mukmin apa musyrik? Mukmin karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya taat, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mukminuna al-asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng. Kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Oke wedi kan mergo ngerti alamatem. Sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatem. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun silahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh ora pati wali. Memang donya ngene iki sing gawe buyutem. Donya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape bapak ngono apa? Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah lah keleke ning dunya. Kok tidak ngemelek. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be qada. Anggapnya latihan iman be khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman be qada sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al-asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al-asun. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani lesalahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadha hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium di santri. Terus dibuktekno, malaikat ke nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gus. Wong golek badhe iku cah. Akhirnya ya wis ora apa-apa masuk. Nah, misalnya saya nyafaati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu nggak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati niku ngamal mun terbatas. Jenengan harus ingat itu lho pangeran mbok atur. Pangeran tetap ya falumaya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat dijuk ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kowe tak kei ganjaran salat nganti kiamat, senajan to saiki wis ra iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai.
Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk ke konstitusi batas amal. Batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kenaan pulsa. Jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini iki. Gusti inget loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran Raiso batur kudu Raiso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atihim shay'an illa mim ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang nggak? Datang kan? Atau ya datang ya? Terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun. Ya, atau Maja'al qaumu illa Zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha'u. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian tidak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh ya ahli sunnah, kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo siar Islam kecuali sitok niate mergawe. Kan mesti ada. Nah, itu kan. Mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggal ladzi yashfa'u indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ya seneng reporter yang mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng, aku delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus, padha rapale kok bantah-bantah. Ayo deglen. Lo sering ngambil jak bantah-bantahan tiang, tak tantang. Ya apal Quran, enggak. Apal hadis, enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu kudu imbang. Masa Mike Tyson di musono LS Pikal. Ya mati no LS Pikal. Debat itu imbang, nek apal Quran, apal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bata ya. Tak ulang ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau ora menangi rok murid-muride. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Mergo mangkel. Mangkel. Ora tau ngaji kok ngomong apa Islam. Niku sakjane wae ngaji apa mem fathama. Nggih mo. Sing biasa cangkem elek iso, nggih. Beda, bebas tamat. Tahu tamat terus.
Dadi agar ora wong ra iso ngaji kok sok ngiyai kon meja. Melfat sama. Ya sing wong nak tercangkem elek, sing langsung elek. Ya tidak apik lali elek elek. Fakat elek niku. Gak apa-apa pangeran sepurane akeh tenang ae. Tak laporo pangeran. Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum. Saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Ini ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya, idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari terang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini mestinya kowe juga tok dari ngaji to. Jadi sunnah Rasul ora juga tok ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun ke fair kowe jagoan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milih ndi sing gampang apa sing angel? Cangkemmu aku ra sing ngomong. Nah, rungokno ya. Problemnya begini. Lalu apa semua wong itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini. Nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhidha. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah ya iku bunine piye aku. Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ora repot dibela dibeli padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salasatu asyhur wallahi lam yakhidha. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe hafal ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asrobu lebokno ning. Terus ada masalah lagi. Perempuan yang hamil itu enggak haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repot. Mulane bela ahli sunah ini ya rugi zaman akhir. Jadi bilang ora ro. Ngapa los kan sekaro-karo. Loba menangan mata ngomong.
Lah sing ora paham ya Eropa ya kalah. Malah kalah membidu Gus ya ora lomba. Yo kalah kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka yo apa-apaan. Aku las direncana ra gelem. Ora pantes wong apal Quran ben neraka ora pantes. Ngene malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa lo ayat iki? Kayak diseng ayat iki, waca, wah pusing. Ma balik wali biru kau mahrum bidaru jauh ilaihim itu. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu guru itu siapa? Mutolak. Mutolakat yang idahnya salah satu guru siapa? Ya yang masih head. Kalau yang masih head gini. Yang sudah agak head lagi ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun. Orang mukmin yang basyar. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar, apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan, gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan jawab gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi." Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ra mlebu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, misalnya murid sumpu wojok, sebenarnya dibuatnya pangeran itu bumi NTT. Nah, misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati di kawasan Medina. Angger pun swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine murid. Wah. Akhirnya moro-moro. Tapi nek ke swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama itu sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kulo rada setuju, menarik cara kula niku. Mulai sebenarnya gugus, karena ada di wali suka jerapi, mau pasaran pulau mah. Akhirnya mudik bogolai terus ke sentimen baru. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. Syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione jadi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Agak seneng. Ya mereka kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu guru. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditambahin. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti. Kok mau jujur ini pokoknya. Mati nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodewi ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Lah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami yakhafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti, wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya? Jadi dong toh? Masa alim maju. Mohon Gus mandek.
Saiki ganti ayat wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu bainahuma gak dihitung Gus Afif. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar mbahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara mubalaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terus dalil ayat iki sholat itu penting pagi sore. Berarti mau subuh asar aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya saya Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab saya Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Jadi ora bahasa Arab kaya wong Arab itu. Dene ra paham tafsirune kebangetan maksudnya kan sajane bahasa Arab itu gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab waca tafsir murid ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Lho kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye terkipe? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mausuf sifat muqaddamana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia yang paham, wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya tak bedai. Tidak, ini jawab saja. Kira ditakoki wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, bener. Terus saya ini cawe dok ditakoki agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya gitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau latihan bahasa Arab itu barang. Kalau sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah nuruti ngono malah kowe kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma. Kan dia kesel. Kesel ora kira-kira. Mulane ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah, makanya sama turun sama saya Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahdud wa talhim mandud. Nah, wa dhillim mamdud wa ma'ruf. Kak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim mahdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa faqiyatin katsira lamaqtu'ati wa lam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron aurabuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, terus apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa jari ini ke Jawa maknanya widoro. Padahal ora roh. Lasing kok. Ya dikira-kira padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aurabuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebar. Kira usah protes. Kok ini gak ada anggur? Kok gak ada apel? Jadi pokoknya Allah aku cerita, ning swarga iku ana jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil qadati walasi dong. Dong. Pinter berarti. Semaju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama ujung. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam.
Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu 5 itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi sore. Kue orang ngono gobloknya jadi terus no. Ya lereni saat ini. Maksudnya itu wadat makili ujung. Asih makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan 2 ujung. Torofayin nahari wasilafam. Sing khotib bingung Mas. Torofian. Kadang khotbah deh. Kadang khotib ya enggak. Ngayati rapal kok. Ya tahu ono khotib ku sing lho. Sing piye sing falanu fiyan lahu mo. Falanu kai falanu. Lah baban rapal ora sama kae. Falanu fiyan lah. Falanu. Iya tahu. Dari wah kita berburak. Iku teke sing buruk. Kitab disalahno. Masih kitab buruk. Aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Menedek buruk ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu. Barang buruk juga alasan fala nu. Lebar wis tuwa khutbah pe pamer sing umum mak wis sing pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar. Karo dene khutbah suwi-suwi ku lha opo. Yo enak lho khutbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi kuwi wong cepet salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Lah nek nasib apik jarak wali, mergo sujute. Suwe. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat tuh. Nak nasib pemapik dagep zuhud. Nak nasib pemelek dagep ilmu ra barokah. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban terus sebetulnya. Wong nak nasib lagi apik. Kok wong alim maca kitab keliru. Wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kowe bener pas bener sabkul lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener saudarane. Nak salah dagep tenan. Nak bener sabkul lisan. Tapi nak terkenal ngalim. Nak bener dagep tenanan. Salah sabkul lisan. Kowe penak. Dadi nama lagi apik. Dewa toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah, dakwah. Nak sing ra seneng was mulai katut babon. Oh, nasib penting, nasib penting. Yo, pol nasib. Ben lagi senengi wong para pejabat darani dakwah, dagem bina, semuanya nasib nak lagi apik. Tapi nasib elek dagem golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis jelas ya dadi iku jenenge mimbabi dikril apa? Dikrul ba'di wa iradatil qaul kata wa fi sidri makhdud wa talqin. Dari talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidrin makhdud sama talqin. Lah nang ngono ya enake apa nih surga? Paham ya? Jadi itu diambil taraf apa? Ujung sama ujung. Ya kalau ngaji jalalan, ngaji jalalan Gus Pak mulai wong ikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh.